Danny Rolling kecanduan dengan narkoba dan alkohol sebagai pelampiasan rasa kesalnya kepada kedua bapaknya. Kedua bapaknya goblok ya. Halo guys, balik lagi dengan channel gua. Untuk video gua kali ini gue pengen membahas tentang masalah pembunuhan lagi. Cuma yang menariknya, kisah dari pembunuhan ini yang menginspirasi film yang ada di Hollywood. Seperti apa kisahnya? Yuk mari kita simak. Pembunuhan yang terjadi atau serial killer yang terjadi di Amerika, terkadang mereka tidak memiliki motif yang kuat dalam melakukan pembunuhan itu. Dan itulah yang membuat polisi sedikit susah untuk mengungkap siapa pelakunya. Dan termasuk orang yang akan kita bicarakan ini yang bernama Danny Rolling. Danny Rolling itu lahir dari keluarga polisi. Karena bapaknya yang bernama James Rolling itu seorang polisi. Ibunya Claudia, ibu rumah tangga. Danny Rolling dilahirkan pada bulan Mei 1954. Sebenarnya kalau melihat keluarga si Danny Rolling, baik dari ekonomi dan status sosial, mereka tuh baik-baik aja. Ekonomi stabil, status sosial pun baik. Karena kan bapaknya si Danny Rolling, James Rolling ini seorang perwira polisi Amerika. Banyak kejadian serial killer atau pembunuh-pembunuh yang terjadi di Amerika berawal dari keluarga broken home atau dari keluarga kriminal, dan ada efek-efek penyiksaan pada masa-masa kecilnya lah. Itulah yang terjadi oleh Danny Rolling ini. Karena bapaknya si Danny Rolling yang bernama James Rolling ini agak sedikit kurang normal. Dia ketika menikahi ibunya si Claudia, dia memang tidak berniat memiliki anak. Jadi dia tidak mengharapkan dia memiliki anak. Dan sewaktu ibunya hamil dan melahirkan si Danny Rolling ini, bapaknya semakin sering marah-marah lah, memukuli istrinya. Dan si Danny Rolling pun dipukuli pada masih kecil-kecil. Karena sempat ketika umur 1 tahun, Danny Rolling ini agak sedikit telat lah dalam berjalan. Ya namanya anak kecil kan, perkembangannya itu beda-beda. Di situ bapaknya ngamuk ke Danny Rolling, dipukulin umur 1 tahun. Apa nggak gila itu? Karena bapaknya itu memang nggak suka anak kecil. Tahun kemudian lahirlah anak kedua keluarga Rolling ini yang bernama Kevin Rolling. Gue bingung ya sama si James Rolling. Katanya dia nggak pengen kan punya anak, tetapi doyan bikin anak. Ya lahir lagi lah anak kedua. Di situ masih aja emosi yang meluap-luap. Dia marah, dia pukulin istrinya, dia pukulin si Danny. Bahkan si Kevin yang masih kecil pun dipukulin. Di usia 11 tahun, si Danny Rolling ini seperti anak-anak pada umumnya. Dia bergaul dengan teman-teman sebayanya. Lalu dia mencoba mengalihkan sikap dari bapaknya yang setengah stres itu dengan bermain musik, nyanyi-nyanyi. Pokoknya dia menghibur diri dia lah. Tetapi pada suatu ketika dia kembali shock ketika ibunya masuk rumah sakit. Ternyata ibunya itu mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan cara memotong nadi. Disitulah mental si Danny Rolling ini kembali jatuh. Agak aneh sih sebenarnya kelakuan si bapaknya Danny Rolling ini. Kalau siang dia berangkat kerja itu sebagai pelayan hukum, ibaratkan sebagai polisi yang baik lah. Tetapi ketika sudah kembali ke rumah dan malam harinya, itu istrinya Danny Rolling, Kevin Rolling selalu dipukulin sama si James Rolling ini. Terlalu naif ya sebenarnya menurut gue ya, orang yang tahu hukum tapi melanggar hukum ketika di dalam rumah itu sendiri. Karena tekanan psikis yang ada di rumah yang begitu berat, akhirnya membuat si Danny Rolling itu menjadi nakal lah dia. Dia mulai kecanduan narkoba, alkohol sebagai pelampiasan kesenangan buat dirinya dia. Dan dia sempat ketahuan pernah mengintip anak tetangganya lagi di kamar. Akhirnya ketahuan lah sama ibunya. Dilaporin lah akhirnya kelakuan si Danny Rolling itu ke bapaknya. Habis Danny Rolling dipukulin sama bapaknya. Walaupun Danny Rolling mendapat tekanan mental yang sangat kuat dari bapaknya atau dari keluarganya, tetapi semangat hidupnya dia tetap tinggi. Dia tetap mau berusaha untuk merubah hidupnya. Dia mencoba untuk ikut tes di tentara Amerika. Awalnya dia tes di tentara angkatan daratnya Amerika, tetapi tidak lolos tes. Tapi dia tidak patah semangat. Lalu dia tes kembali di angkatan udaranya Amerika. Lolos dia. Keterimalah dia di angkatan udara Amerika. Setelah masuk dalam pendidikan dan dinas, tapi nggak lama kemudian dia dipecat dari tentara angkatan udaranya Amerika. Karena apa? Karena dia tidak bisa melepas kecanduannya dari narkoba. Dan itu ketahuan oleh polisi militernya angkatan udara. Ya akhirnya dipecatlah Danny Rolling. Banyak kegagalan yang dialami oleh seorang Danny Rolling ini. Akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita dan menikah. Tetapi memang karena kecanduan narkobanya itu yang membuat pikiran itu menjadi konslet dan kenceleng. Akhirnya selama rumah tangganya dia itu gak bener kayak bapaknya. Jadi malah mukulin istrinya. Setiap kali dia terus mukulin istrinya. Dan rumah tangga mereka tuh hanya bertahan 4 tahun. Karena Danny Rolling tuh
ketika mukulin selalu mengancam akan membunuh istrinya. Memang sih beberapa kasus ya, kalau memang kita sedang menerima cobaan atau sedang tertekan, lari ke alkohol dan narkoba memang tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang ada pola pikirnya itu jadi makin kenceleng gitu loh, makin konslet. Jadi nggak bisa kita berpikir jernih tentang harus menyelesaikan masalah seperti apa. Ketika perceraian dengan istrinya, semakin emosi si Denny Rolling, semakin frustasi, dia semakin buntu lah otaknya. Akhirnya pada saat dia lagi berjalan, dia nggak sengaja itu melihat seorang wanita. Dan muka dan perawakannya itu mirip dengan istrinya. Diperkosa coba tuh perempuan. Tetapi kasus pemerkosaannya itu tidak pernah terungkap sampai sekarang. Jadi dia berhasil meloloskan diri lah dari jeratan hukum. Dan gak lama ketika Denny Rolling sedang mengendarai mobil, dia tabrakan atau nyenggol lah sama mobil orang lain. Tiba-tiba pengemudinya itu seorang perempuan. Ketika sudah terjadi kecelakaan, si pengemudinya yang perempuan itu marah-marah ke si Denny Rolling. Tanpa AIU, dia lihat gak ada orang, dihajar. Meninggal akhirnya si perempuan itu. Sejak kasus pemerkosaan dan pembunuhannya tidak terungkap oleh polisi, semakin brutal lah si Denny Rolling ini. Di rentan waktu 1970 hingga 1990, Denny Rolling ini sudah sering keluar masuk penjara. Masuk pengadilan, ketangkep, pengadilan, penjara, keluar lagi. Dengan kasus pencurian dan perampokan bersenjata. Kan memang si Denny Rolling ini kan frustasi kan, dia tidak punya pekerjaan, terus kecanduan narkoba. Ya jalan satu-satunya yang untuk mendapatkan uang itu ya dengan cara merampok dan mencuri. Seperti yang tadi gue bilang, si Denny Rolling ini kecanduan narkoba. Namanya orang udah kecanduan narkoba kan otaknya jadi kenceleng, jadi konslet. Jadi terlebih dia sudah sering bolak-balik masuk penjara. Dan dia coba bekerja ke tempat A dipecat, ke tempat B dipecat. Ya mungkin karena tabiatnya dia nggak bisa lepas dari narkoba itu. Akhirnya dia lagi di posisi sedang merenung, sedang frustasi, sedang down lah. Dia mikir, dia flashback ke masa lalunya. Akhirnya timbullah dendam kepada bapaknya. Jadi dia beranggapan tuh bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya dia itu atas kesalahan bapaknya. Di situ Denny Rolling marah, langsung pergi ke rumahnya, dendam yang udah benar-benar kesumat ke bapaknya. Dia mencoba dan mau membunuh bapaknya. Ternyata kota Shreveport itu sedang gempar-gemparnya. Pihak kepolisian pun sedang berusaha untuk mencari pelaku karena telah ditemukan 3 mayat. Setelah diidentifikasi mayat tersebut, itu yang pertama bernama Tom Grissom, yang kedua Julie Grissom, yang ketiga ini masih keponakan lah, anak berumur 5 tahun sampai 6 tahun. Tetapi tidak menyurutkan niat dari si Denny Rolling ini membunuh bapaknya. Dia tetap jalan ke rumahnya dengan niat yang bulat, pokoknya gue bakal bunuh bapak saya. Saatnya bulan Mei 1990, tibalah si Denny Rolling itu ke rumahnya. Langsung ketemu bapaknya, lu ngapain lu datang? Mungkin, itu kan kata bapaknya kan, karena kan si Denny ini udah gak pulang-pulang. Terus tanpa basa-basi, dia langsung keluarin, ditembak ke kepala bapaknya itu sampai 2 kali tembakan. Bapaknya roboh, tetapi bapaknya masih selamat walaupun kehilangan telinga dan matanya. Ketika sudah menembak bapaknya, si Denny Rolling tuh langsung kabur ke Florida dia. Karena dia meyakini kalau bapaknya itu pasti tewas karena ditembak di bagian kepala. Lalu di Florida itu si Denny Rolling ini mengganti identitasnya menjadi Michael Kennedy Jr. Dan nama tersebut atau identitas tersebut itu didapat ketika dia maling di rumah orang. Jadi dia itu maling di rumahnya si Michael Kennedy Jr. ini, ada berkas dokumen tentang kayak KTP lah atau dokumen-dokumen kependudukan. Itu dia bawa dan itulah menjadi dokumen dia selama di Florida. Dan di Florida itu dia dikenal dengan kehidupan baru, yaitu Michael Kennedy Jr. Setibanya di Florida, itu semakin membuat Denny Rolling ini semakin frustasi. Ya jelaslah frustasi, karena dia di sana nggak ada sanak keluarga, nggak ada yang dia kenal, pekerjaan pun dia nggak ada pekerjaan tetap. Dan dia bingung mau ngapa-ngapain kan, sementara dia kan kecanduan narkoba, dia harus menghidupi hidupnya dan kecanduannya itu. Dan selama tiba di Florida itu semakin membuat si Denny Rolling ini semakin frustasi dan semakin brutal. Dan tepatnya di 24 Agustus 1990 ada 2 mahasiswi Universitas Florida di daerah Gainesville lagi pulang tuh, yang bernama Sonja Larson dengan Christina Powell. Jadi mereka tuh lagi berdua tuh pulang, lagi jalan mau ke rumah. Dan setibanya dia buka pintu rumah, mereka berdua mau masuk, didobraklah sama si Denny. Langsung dilakban mulut mereka berdua itu. Setelah dilakban, mereka berdua diperkosa ganti-gantian. Jadi pertama perkosa si A, habis itu dia istirahat dulu, santai dulu, istirahat dulu. Terus nafsu lagi kan, perkosa lagi si B.
Setelah diperkosa nggak sampai di situ, dibunuh dua-duanya. Ketika sudah menghabisi kedua wanita itu, si Danny Rolling itu nggak langsung kabur, dia tetap masih ada di dalam rumah itu, masih nyantai-nyantai, duduk-duduk dan segala macam ya lah. Mungkin ketika itu si Sonja Larsen itu dalam kondisi telanjang kan, walaupun sudah berlumuran darah. Muncul lagi hasratnya si Danny Rolling itu, ditidurin lagi si Sonja Larsen walaupun sudah jadi jenazah dan berlumuran darah. Dan keesokan harinya ada temannya si Sonja Larsen yang bernama Krista Hoyt. Itu kejadian sama, lagi pulang dari kampus, dia jalan ke rumah, lalu didobrak itu pintu rumah, langsung dilakban. Cuma untuk kali ini dia nggak diperkosa. Diapain coba? Dibelah lehernya pelan-pelan, lalu kepalanya disimpan di rak buku, badannya didudukin di kasur. Setelah itu si Danny Rolling duduk-duduk aja, ngeliatin jenazah yang udah terputus kayak begitu. Sinting tuh orang. Karena sudah 2 hari berturut-turut 3 korban mahasiswanya menjadi korban pembunuhan, maka pihak kampus itu langsung mengadakan patroli bersama, istilahnya ronda lah, antara pihak kampus dengan mahasiswanya. Jadi ada yang tidur, ada yang berjaga, dan itu silih berganti selama sepanjang malam. Tetapi Danny Rolling tetap aja dia bisa menyelinap masuk ke salah satu rumahnya dari mahasiswa yang bernama Tracy Pauls dan Manuel Taboada. Pas kondisi mereka lagi tidur, dicekek sama si Danny Rolling itu. Keduanya kira tewas pada malam itu. Jadi guys, pembunuhan itu terjadi tuh 3 hari 3 malam berturut-turut. Mahasiswa dari Universitas Florida itu mati. Sampai udah diadakan rolling atau ronda, tetap aja masih kecolongan, mereka itu masih ada 2 mahasiswanya yang mati. Guys, 5 mahasiswa yang mati dibunuh oleh Danny Rolling itu, kasusnya sempat berjalan di tempat karena nggak ada petunjuk yang ditinggalkan oleh si Danny Rolling ini. Akhirnya Danny Rolling ya bisa bebas dengan senang hati di luar sana kan. Tetapi namanya bangkai pasti kecium juga. 2 minggu setelah kasus pembunuhan itu, Danny Rolling ditangkap polisi. Tetapi bukan kasus pembunuhan, karena dia baru maling rumah orang, ketahuan, terus pemiliknya itu lapor ke polisi. Lalu ditangkaplah si Danny Rolling itu dan dimasukkan ke dalam penjara. 4 bulan setelah Danny Rolling ini masuk ke dalam penjara, tepatnya di tahun 1991, pihak kepolisian ini baru bisa mengungkap DNA-nya. Jadi ada kesamaan DNA pembunuhan yang ada di Shreveport dengan yang ada di Gainesville. Jadi DNA itu sama, berarti polisi itu mengacu bahwa pembunuhnya ini orang yang sama. Tetapi polisi ini mungkin curiga kan, setelah ada beberapa penjahat yang ditangkap oleh polisi, kenapa pembunuhan pada saat itu langsung menurun, tidak ada kasus-kasus pembunuhan lagi. Lalu polisi mencurigai jangan-jangan pembunuhnya ini udah ada di dalam penjara nih. Lalu polisi itu datang ke penjara untuk mengecek DNA-nya mereka yang ditangkap bersamaan dengan kasus pembunuhan itu. Lalu dicek satu persatu, ketika sudah dicek, tibalah ke Danny Rolling dicek. Ternyata DNA-nya sinkron coy. Akhirnya Danny Rolling ditangkap kembali, diinterogasi dan mengakui kasus pembunuhan itu. Ketika diinterogasi oleh polisi, si Danny Rolling itu mengaku memang dia bisa menghilangkan barang-barang bukti tersebut di tempat TKP. Karena apa? Karena dia belajar dari bapaknya. Jadi bapaknya itu ngasih tahu cara menghilangkan DNA atau sidik jari yang melekat di tempat-tempat TKP itu. Danny Rolling pun mengakui dia sudah membersihkan sperma dari korban pembunuhannya dia dan pemerkosaannya dia. Jadi dia membersihkan sperma dia menggunakan alkohol, dan dia juga membersihkan benda-benda yang dia pegang. Sehingga memang itu menyulitkan polisi pada saat itu untuk mengungkap pelaku pembunuhannya. Karena sudah cukup bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Danny Rolling berupa DNA dan pengakuannya, lalu jaksa penuntut hukum itu menuntutnya untuk dihukum mati. Dan pengadilan Amerika pada saat itu menyetujui Danny Rolling dijatuhi atau divonis hukuman mati. Tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2006, Danny Rolling dihukum mati dengan cara disuntik. Jadi guys, sedikit informasi aja. Pembunuhan yang menimpa 5 mahasiswa di Gainesville itu menarik perhatian skenario film yang bernama Kevin Williamson untuk memfilmkan kejadian tersebut. Walaupun tidak semuanya sama, tapi serupa lah. Dan akhirnya di tahun 1956 dirilislah film tersebut yang berjudul Scream. Oke guys, itulah kisah dari pembunuh berantai atau serial killer yang terjadi di Amerika. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian ini. Jangan lupa ikuti terus video saya.